Selamat datang di channelnya Pangestu, channelnya tempat sharing belajar. Oke, pada kesempatan di video ini ya, seperti biasa saya mau berbagi tips lagi. Di sini saya mau berbagi tips cara membuat buku custom ya, untuk buku tulis. Buat sobat percetakan barangkali yang mau belajar bikin bukunya, monggo langsung disimak aja untuk videonya biar bisa bikin bukunya. Ini filenya, file buku custom ya. Ini tinggal di ekstra. Caranya klik kanan lalu pilih menu ekstra yang ini. Nah, di sini kita harus memasukkan password ya. Password dari file ini. Ini biar tahu ya, untuk sobat percetakan bisa di zoom. Ketikkan aja. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini untuk passwordnya, kalau sudah dimasukkan passwordnya, kita pilih OK. Masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah, pilih OK. Kita tunggu. Nah, kalau sudah, ini hasil ekstranya ya, hasil dari file ini. Ini dibuka saja. Oke, kalau sudah dibuka, maka kita akan mendapatkan dua folder yang terdiri dari folder JPG dan template-nya. Dan untuk file JPG-nya yang ini. Nah, ini sudah ada thumbnailnya sekalian ya, ini buat media promosi yang ini nih. Kalau ini formatnya PSD yang ini nih, yang saya drag ini. Nah, ini yang format JPG-nya, yang siap cetak. Ini untuk file JPG dan untuk template-nya yang ini. Nah, kita akan mendapatkan sebuah template, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 7, 8 sama isiannya ya. Ini buku, isian bukunya. Oke, lanjut kita cetak ya. Maksudnya lanjut edit. Nih sobat percetakan biar nggak kebingungan. Ini Corel Draw versi 2020. Misalkan sobat percetakan tidak bisa membuka file ini, sobat percetakan bisa menggunakan yang namanya aplikasi CDR version yang sudah saya bahas di channel ini. Misalkan kita dapat orderan ini ya, untuk Sanrio, temanya Sanrio. Kita tunggu saja. Nah, ini ya. Ini bisa diedit lagi untuk fotonya. Ini diklik aja untuk template-nya, lalu kita pilih edit. Ini gambar anaknya bisa diedit lagi, terus bisa dikasih nama gitu. Nah, misalkan kita dapat orderannya, ini namanya Putri, misalkan Putri Ramdhani. Nah, misalkan ini ya, biar sobat percetakan tahu untuk proses-prosesnya ya. Misalkan namanya Putri, kelas
misalkan kelas 6. Terus untuk mapel yaitu adalah mapel bahasa Indonesia. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, untuk template ini siap dicetak ya sebenarnya. Ini udah finish. Ini untuk sobat percetakan, ini templatenya untuk ukuran template ini yaitu adalah ukuran 33 cm kali 21,5 cm atau ukuran F4 ya. F4 ini bisa langsung di save. Kalau saya nyetaknya nggak di Corel ya, nyetaknya nggak di Corel. Ini tak ekspor dulu, bebas kalian mau ekspor ke format apa tuh bebas. Siap cetak. Kalau sudah oke. Kita cek di file yang tadi. Nah, ini udah tersimpan format PNG. Terus untuk isiannya yang ini, misalkan yang garis putih, maksudnya buku tulis garis kotak hitam putih yang ini yang warna yang ini ya. Nah, di sini saya mau mencoba untuk yang garis kotak hitam ya, yang ini ya, untuk isiannya. Nah, ini untuk isiannya nih, warnanya padat. Nah, ini tinggal bisa diedit lagi ya, untuk kata-katanya bisa diganti lagi sesuai selera Anda kalau masih kurang sreg. Ini tak ekspor aja langsung karena ini file siap cetak ya untuk isiannya. Kita pilih ekspor. Nah, taruh di sini ya. Nah, ini siap cetak. Kalau sudah, untuk save as type, di sini saya menggunakan format PNG ya, bukan JPG atau bitmap yang lain. Maksudnya format yang lain. Saya terbiasa menggunakan format PNG kalau untuk sejenis ini ya. Ini kan banyak garis-garis ya. Di sini saya gunakan format PNG. Oke. Nah, ini bisa di close. Oke, kita kembali ke file yang tadi. Nah, ini udah jadi. Nah, ini siap dicetak. Kita buka yang namanya Photoshop. Kalian bebas mau menggunakan Photoshop seri berapa itu bebas kalian. Caranya tetap sama. Oke, maaf sebelumnya ini tak close dulu. Saya mau bikin ukuran di printernya dulu. Ini buat sobat percetakan barangkali belum tahu gimana cara bikin ukuran kertas ya, F4. Di sini saya menggunakan ini namanya untuk cover. Di sini saya mau cetaknya di printer Epson L1300 ini ya. Ini klik kanan, pilih Provincials. Nah, di sini dokumen sys kita pilih user definite. Nah, ketikkan saja F4 di sini untuk nama ya. Lalu untuk ini apa namanya, paper width, di sini kita ketikkan 215 dan bawahnya 330. Nah, ini misalkan untuk yang Epson L1300 ini oke aja. Kalau untuk isiannya saya biasanya menggunakan Epson L1210 yang ini ya. Kita klik kanan. Sama ya, sama yang tadi ditentukan pengguna, lalu kita bikin ukuran. Maaf, ini sebenarnya sudah tak bikin apa namanya ukuran, tapi buat sobat percetakan yang belum tahu ikutin aja untuk cara bikinnya ya. Kita tekan angka ke 4, maksudnya ketika nama ukuran F4 ya, biar
mudah dicari pas waktu kita mau print. Ketikkan aja untuk lebar kertas 215 kali 330 mili, lalu kita simpan, pilih OK. Nah di sini sudah ya. Terus kita pilih OK. Nah kita close, lalu kita buka Photoshop lagi. Kita kembali ke folder yang tadi untuk siap cetak ini. Oke, nah ini ya, misalkan warnanya misalkan kalau warna kurang kental warnanya, bisa diatur lagi ya, diatur sesuai keinginan Anda. Nah ini ya, ini untuk covernya. Terus untuk isiannya ini untuk isiannya ya. Nah ini formatnya PNG, maka seperti ini ya, jadi vektor. Nah berhubung di sini saya mau bikin dua gambar ya, maksudnya dua buku, biar sobat percetakan tahu hasilnya. Nah di sini saya mau pakai yang ini, bikin dua ya yang sudah jadi. Nah ini, nah berhubung kan ini kan dua langsung ya, karena saya menggunakan Epson L1300, saya biasanya menggunakan ini bahan ukuran ini ya. Ini masih tak ketik ulang, 325, terus bawahnya 485. Ini berhubung A13 ini tak bulatkan aja, ini yang atas menjadi 330, terus yang bawah 490. Kalau sudah oke. Ini buat sobat percetakan yang mempunyai printer A3 ya, A3. Nah ini tak duplicate layer, terus kita pilih ini. Nah ini di drag ke sini ya, maaf ini hitam putih. Saya lupa, bentar. History mana. Nah ini ya, tak delete dulu. Saya lupa belum tak set menjadi RGB. Nah ini udah mode RGB. Ini tak taruh di sini. Terus yang Sanrio di bawahnya. Nah ini sudah tidak digunakan lagi. Nah misalkan kalau sobat percetakan tidak mempunyai printer A3, bisa menggunakan printer yang ukuran A4 ya. Tetapi kan printer kecil bisa cetak di F4 ya. Ini di rotasi seperti ini. Ini kalau yang A3 kan bisa cetak langsung 2 ya. Nah ini langsung dicetak. Nah misalkan sobat percetakan kalau printernya yang printer biasa seperti ini, untuk cara cetaknya kita pilih print. Nah pilih pack setup. Nah untuk sys pilih yang tadi kita bikin ya di printernya, pilih F4, lalu udah oke, pilih print, lalu proses, pilih printer yang tadi kita setting. Nah ukuran dokumen pilih yang F4, pilih yang tadi kita bikin di settingan printernya. Kualitas jenis kertas pilih Epson Inkjet Quality Photo bisa. Kalau sobat percetakan mau pilih settingan yang lain, monggo silakan aja. Di sini saya menggunakan, kalau di printer kayak 1210 saya biasanya menggunakan yang ini ya. Kalau Anda ya terserah buat sobat percetakan mau pilih yang mana. Nah kalau sudah langsung oke aja ya, langsung oke. Ini berhubung saya kan menggunakan printer A3 ya, jadi ini langsung ini langsung di print ya. Untuk pilih pack setup di sini, untuk jenis ukuran kertas saya menggunakan yang ini. Yang ini ya, ukuran legal nih, A13 tapi yang legal nih, yang paling gede. Oke, nah seperti ini. Kalau udah print,
lalu kita pilih proses, pilih printer Epson L1300, pilih properties, lalu kita pilih ini ya, dokumensis, pilih yang A3 plus ini nih, ukuran yang ini nih. Untuk paper tipe di sini kan cuman ada 3 ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini saya biasanya menggunakan Epson Premium Glossy. Nah, mode Epson saya biasanya custom. Nih ya, ini buat sobat percetakan saya biasanya menggunakan settingan ini. Kalau printer A3. Nih ya. Color control, color mode ada PRGB untuk gamma 1.8 ya. Nih. Udah oke. Udah oke. Nah, kita langsung mempersiapkan bahannya ya untuk dicetak di printernya. Oke, untuk bahannya di sini saya menggunakan bahan kertas art paper ini yang ukuran A3 plus ya. Ini printer udah ready. Tinta menggunakan tinta art paper. Oke, kita kembali ke monitor. Ini langsung dicat aja. Lalu kita pilih oke. Nah, kita tunggu prosesnya ya. Prosesnya sampai selesai. Nah, ini lagi selesai, imosnya ini lagi proses ya, proses cetaknya seperti itu. Kita tunggu sampai selesai aja. Oke, dan untuk cetak covernya ini udah selesai nih ya. Ini yang atas sengaja tidak saya kasih nama. Nih, kertas art paper A3 plus ya. Ini muat 2 cover. Bahan ketebalan 260 GSM. Sekarang kita lanjut ke bagian ini, bagian isiannya. Bagian isiannya yang kita cetak. Untuk bagian isiannya ini di close saja untuk covernya ya. Nah, ini untuk isiannya. Ini untuk isiannya. Iya tahu ini isiannya, isi buku maksudnya. Ini di rotase aja, pilih IMAX rotase 90 GB yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang duplikat layar IMAX duplikat ini ya. Nah, beli duplikat maksudnya diduplikat biar jadi 2 page. Jadi 2 gambar ya. Nah, ini yang kanan ini yang kanan diputar aja menjadi 180 ya. Pilih IMAX rotasi kanvas 180 derajat nih, diputar yang atas ke bawah. Nah, seperti ini nih ya. Kalau yang ini jangan diputar. Ini tujuannya agar berhadapan ya, arahnya saling berhadapan. Nah, sekarang kita cetak yang ini dulu, yang kiri. Kita pilih file, print preview. Nah, kita pilih back setup, pilih size F4, pilih ukuran yang tadi kita bikin. Udah oke. Lalu print, pilih printer yang kita gunakan, properties, ukuran dokumen F4. Nah, ini kan warna ini, maksudnya isian bukunya kan garis kotaknya kan warna hitam. Jadi kita pilih yang ini aja untuk pilihannya ya, pilihan warna pilih skala abu-abu. Nah, kalau udah oke. Kita ketikkan 20 karena kita mau bikin 40 halaman ya. 40 halaman isiannya. Nah, seperti ini. Kalau udah
Kita siapkan dulu untuk printernya. Printer sudah ready. Nih untuk ke kertas sudah ready. Kita pilih oke aja langsung. Oke. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini ya, kalau cetak hitam putih itu cepet. Nah, ini ya. Nih, ini buat support percetakan. Misalkan kalau kita pas tadi kan desainnya di Corel ya, kalau kita menyimpannya ke format ini, ke format JPG, itu biasanya kalau dicetak kan kadang suka apa ya, kayak ada hasil cetaknya berbintik transparan ya. Nah, kalau di format PNG itu aman, tidak meninggalkan, maksudnya tidak meninggalkan apa namanya, noda bercak. Hasil cetaknya bersih. Nih ya. Nah, kita tunggu saja untuk prosesnya sampai selesai, karena lumayan banyak yang dicetak karena kita bikin 2 buku. Oke, ini kan sudah selesai ya untuk 20 lembar. Ini misalkan mau dicetak baliknya ya. Nah, ini buat sobat percetakan barangkali masih bingung. Ini seperti ini ya. Nah, tinggal dibalik aja. Dibalik seperti ini. Nah, awas, hati-hati jangan sampai ada kertas yang melipat. Kalau ada yang melipat, biasanya hasil cetaknya kotor di bagian ini ya, pojok. Oke, masukkan aja untuk kertasnya ke tempat tray kertas. Nah, kalau sudah, kita kembali ke monitor. Nah, tadi kan yang dicetak yang ini ya, yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita cetak yang sebelah kanan, yang ini. Nah, yang ini. Kita pilih file, lalu kita pilih print preview, back setup, pilih printer yang kita gunakan, maksudnya pilih size F4, printer Epson yang kita gunakan, Epson. Jenis kertas F4. Untuk kualitas standar berwarna, kita pilih skala abu-abu, kita pilih oke, kita ketikkan 20. Kita oke. Nah, kita tengok untuk hasilnya seperti apa. Nah, ini ya untuk hasilnya. Ini bagian nih. Kalau dibalik ya tetap persis sih, tuh kan. Nah, kalau di terawang kelihatan. Oke, kita tunggu aja sampai selesai ya. Nah, ini untuk proses cetak sudah selesai. Sudah selesai ya, ini yang buku 1, terus ini yang buku 2 udah selesai nih. Nah, sekarang tinggal dirakit. Mari kita cek dan recheck untuk cara merakitnya biar jadi buku. Oke, langsung proses tahap pemotongan untuk covernya. Bentar, tak ambil untuk bagian covernya. Terem, ini dia. Ini untuk isiannya, kita singkirkan dulu. Nah, ini untuk bagian cover. Ya. Ini dipotong sesuai garisnya.
Nah, kalau sudah dipotong seperti ini tadi belum saya kasih garis ya, tanda garis di korelnya. Tadi agak gugup sedikit jadi lupa. Ini tak tekuk jadi dua seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini jangan langsung ditekuk langsung ya. Ini hanya untuk mencari titik as tengahnya ya. Ini kalau ditekuk langsung biasanya lipatannya pecah. Nah, ini udah ketemu untuk as titik tengah, maksudnya as tengahnya ya. Kita bikin garis menggunakan ini ya. Ini pemotong kuku. Terus ini juga yang satunya lagi dikasih tanda. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal ditekuk seperti ini ya. Nah, terus dibalikan lagi seperti ini. Nah, terus yang satunya lagi tekuk seperti ini. Nah, kalau sudah balikan lagi seperti ini. Nah, ini biar enggak biar enggak pecah untuk lipatannya, garis lipatan biar enggak pecah. Nah, kalau sudah, kita siapkan yang namanya staples nih. Ini staples buat jilid ya. Saya biasanya menggunakan ini. Jangan lupa diukur, maksudnya diatur untuk jarak dekatnya biar pas di staples posisinya ada di tengah. Ini tinggal dijilid. Bentar. Kita pakai buku yang ini. Jangan lupa atas bawahnya jangan sampai kebalik. Nah, seperti ini ya. Dicari as tengahnya. Nah, oke, kalau sudah ini di staples langsung bisa. Terus yang sebelahnya lagi nah, hasilnya seperti ini ya. Terus yang satunya lagi jangan sampai ada yang kebalik. Nah, lokasinya seperti ini disingkirin aja. Nah, ini tinggal dilipat ya. Untuk lipatnya yang pelan-pelan ini. Nah, pelan-pelan aja untuk pijit-pijitnya.
Terus yang satunya lagi pelan-pelan untuk mengepaskan lipatannya. Nah, ini kan masih ada sisa ya, ini yang di pinggir. Ini bisa dipotong, maksudnya tinggal dirapihin pakai cutter. Bentar, ini dirapihin dulu. Terus bagian samping, ini dari kita. Nah, ini udah rapi, ini tinggal satunya lagi. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini. Ini ya, nih hasil cetak buku custom. Ini sebenarnya dalamannya bisa dikasih foto ya, bisa dikasih foto ini sebenarnya. Tapi sesuai orderannya ya, mau dikasih foto atau tidak tuh sesuai orderannya. Nah, dua buku. Nah, itu dia ya untuk cara bikin buku customnya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat sobat percetakan yang masih pemula. Monggo yang mau download aja untuk templatenya. Silakan aja, tinggal dipelajari. Oke, terima kasih karena Anda selalu pantengin channel Pangestu Percetakan. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Sampai jumpa, bye bye.